Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan yang utama sekali, sebagai umat yang beragama, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang berbahagia ini, tanggal 24 Januari 2023, kita guru-guru SMA Negeri 1 Parangbolak masih bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salam terus junjungan Nabi besar Muhammad SAW, tentunya yang kita nantikan selalu syafaatnya di hari kemudian. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Parangbolak Bapak Parulian SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir sebagai peserta diseminasi modul 14 budaya positif, dan yang kami hormati Pak Rajiun selaku pemateri pada hari ini, yang akan menyampaikan materi diseminasi modul 14 budaya positif sebagai tugas aksi nyata program pendidikan guru penggerak modul 14. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Dewan Guru, adapun tata tertib kita pada diseminasi kesempatan hari ini adalah yang pertama pembukaan oleh protokol yang barusan disampaikan, kemudian yang kedua adalah bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Kepala SMA Negeri 1 Parangbolak, dan yang ketiga penyampaian materi oleh calon guru penggerak yaitu Bapak Rajiun Siregar SPD. Kemudian nanti setelah penyampaian materi ada sesi tanya jawab dari peserta diseminasi, dan yang kelima refleksi dari peserta diseminasi ataupun kesimpulan-kesimpulan dari pemahaman materi budaya positif dari peserta diseminasi, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi, langsung saja kita ke tata tertib acara yang kedua, yaitu bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara secara resmi yang disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Parangbolak Bapak Parulian SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita bersama sehingga kita dapat bertemu berkumpul di ruangan yang berbahagia ini di dalam rangka menghadiri kegiatan diseminasi modul 14 budaya positif di SMA Negeri 1 Parangbolak, dalam rangka salah seorang daripada guru kita melaksanakan atau ikut sebagai peserta di dalam guru penggerak. Kemudian tidak lupa kita mengaturkan selalu beriring salam kehadiran Nabi kita Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di akhirat nanti. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Parangbolak, kemudian yang kami hormati Bapak Rajiun Siregar SPD sebagai guru penggerak di SMA Negeri 1 Parangbolak tahun 2022-2023. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama sekali dan kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini kita masih sehat dan diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri kegiatan ini. Kegiatan ini adalah merupakan rangkaian daripada kegiatan bagi salah seorang guru penggerak, yaitu tentang diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di sekolahnya, khususnya bagi kita adalah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Parangbolak. Nah, jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu dalam hal ini tentu
banyak ini hasil daripada kegiatan-kegiatan seperti DPMSANI. Nah, sehingga dengan demikian apa nanti yang merupakan hasil daripada diseminasi ini, nah ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, sehingga dengan demikian diharapkan ke depan, nah sekolah kita akan semakin baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan selama daripada kegiatan ini kita tetap berada dalam keadaan yang baik dan sehat dan tetap di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian oleh Pak Rajin sebagai guru penggerak yang akan melaksanakan diseminasi tentang daripada budaya positif ini. Nah, mudah-mudahan ya, apa yang diperoleh oleh Bapak Rajiun sebagai guru penggerak, dan dalam hal ini tentu ya sebagai rangkaian daripada kegiatan, nah itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu, maka untuk itu dengan menyerahkan diri kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kami selaku Kepala SMA Negeri 1 Padangbolak membuka secara resmi diseminasi modul 14 budaya positif di SMA Negeri 1 Padangbolak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Kepala SMA Negeri 1 Padangbolak Bapak Parlian SPD yang sudah memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara resmi dari diseminasi modul 14 budaya positif di SMA Negeri 1 Padangbolak. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak yang akan dibawakan oleh Bapak Rajiun Siregar SPD. Sebelum Bapak Rajiun menyampaikan materi ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mempersilahkan Bapak Kepala Sekolah untuk melanjutkan aktivitas dan tugas sehari-hari. Terima kasih sudah membuka acara diseminasi dengan resmi. Kepada Bapak kami persilahkan. Bapak Ibu Dewan Guru peserta diseminasi, kali ini Bapak Rajiun Siregar SPD akan menyampaikan materi tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Padangbolak. Oleh karena itu kami memohon perhatian, atensi, dan keaktifannya dalam mengikuti ataupun mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rajiun Siregar. Kepada Pak Rajiun kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita bersama dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga dengan hadirnya Bapak Ibu jadi amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Selawat dan salam mari kita dihanjurkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semangatnya kita harapkan di hari kemudian. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Padangbolak, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan seterusnya yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ibu Guru peserta diseminasi modul 14 budaya positif pada hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.
izinkan saya menyampaikan apa yang saya ketahui dan saya pahami untuk kita ketahui bersama. Artinya Bapak Ibu, saya bukan mengajari Bapak Ibu semuanya. Izinkan ya Bapak Ibu, kami hanya sharing. Artinya nanti dalam kegiatan ini mudah-mudahan dapat kita laksanakan nanti di sekolah kita ini agar budaya positif ini tumbuh dan menjadi sekolah yang kita idam-idamkan Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tugas kami sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4 budaya positif adalah pengimbasan, pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kepada Bapak Ibu guru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sapri bahwa tujuannya adalah untuk kita pahami bersama dan kita laksanakan bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mulai dari diseminasi budaya modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, kemudian didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Epnida Fitriani Sregar SPD. Beliau dari sekolah dasar di Pasar Matangkor. Kemudian fasilitator yaitu Bapak Haji Suwardi MPD. Beliau ada di Jawa Timur, lintas provinsi. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda ini ada pembukaan, kemudian kompetensi lulusan. Dalam hal ini ada capaian umum, kemudian capaian khusus yang akan kami lalui sebagai calon guru penggerak. Kemudian ada pemahaman inti pada modul 1.4 budaya positif. Kemudian pemahaman konsep dan refleksi. Inilah yang menjadi agenda kita dalam diseminasi budaya positif ini. Kompetensi lulusan model ini dapat diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Berikutnya, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, kemudian capaian umum ada memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru saat ini diharapkan dalam proses pembelajaran itu harus selalu berpihak pada murid sesuai dengan filosofinya. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum. Dalam hal ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Berikutnya memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kita lanjut Bapak Ibu, ada capaian khusus. Ini mendemonstrasikan pemahaman calon guru penggerak mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia.
kemudian motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Berikutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Berikutnya menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang berikutnya bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid. Ini Bapak Ibu yang menjadi kompetensi yang harus kami capai, dan ini juga mohon izin kami impaskan kepada Bapak Ibu guru agar nanti kiranya bisa diterapkan di sekolah kita dengan baik. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini pertanyaan pemantik yang harus kita gali Bapak Ibu, dan mungkin ini sudah kita alami selama kita melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pertanyaan ini. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu kita dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan pemantik nanti. Topik dalam budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, dalam hal ini 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, restitusi, dalam hal ini melaksanakan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam jadi nanti yang memegang tangan ini, kemudian yang B ini nanti berusaha untuk supaya yang A ini bisa melepaskan kepalan tangannya. Nah, dalam hal ini nanti mari kita coba Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dari yang kita tampilkan di depan, kira-kira siapa yang bersedia sebagai A? Ya, artinya A ini adalah yang berusaha mengepalkan tangannya, dan di dalam kepalan tangan ini ada keyakinan yang sudah dituliskan Bapak Ibu. Kemudian yang B nanti berusaha membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Yang bisa merayu dan seperti biasa saya mau fitness. Berarti pasti ada masalah di tangan saya. Nanti kalau nanti nggak mau ibu suruh untuk dibuka, berarti ada masalah sakit. Nah, nanti akan diperiksakan ke dokter, lalu dikasih makan obat. Insya Allah tidak ada masalah dengan kesehatan saya Ibu, dan saya mau sering seperti enggak. Tangan yang tidak ada masalah anakku sayang bisa dibuka,
bisa dibuka. Jadi sekarang coba buktikan ke ibu bahwa tanganmu tidak ada masalah. Karena nanti kalau masalah tangan kanan bermasalah tidak mau buka, berarti ibu nanti kasih tugas, tentunya kamu nggak menulis, tetap itu akan kamu genggam. Kalau menulis bisa Bu, dua gini, tanpa membuka yang lain Ibu. Kalau ada saya bermasalah, mungkin Ibu bisa berdarah, baru saya pasti diperban Ibu ini, karena tidak ada masalah saya genggam Ibu. Mungkin Pasti dikasih ada. Ibu dulu baru bisa jadi mungkin dibuka ini Ibu. Nah, Jangan dibalikan ya. Bisa kalau nanti ibu kasih lagi sesuatu yang menggembirakan, tangannya bisa dibukakan. mungkin kalau yang bisa membuat saya senang ataupun yang buat saya happy Ibu, mungkin bisa terbuka Ibu. Jadi kalau menulis belum kesenangannya, Belum menulis. Sudah sering saya nulis dari SD sampai kuliah Ibu, makanya aku sering menulis. Jadi nggak senang dengan menulis. Kurang Ibu. Saya suka membaca tapi kurang suka menulis Ibu. Nah sekarang kalau tangan yang ibu bilang tangannya sakit, mau dibilang tangannya sakit? Kalau tangan saya nggak sakit Ibu, biasa aja, nggak ada sakitnya. Memang sering saya hobi genggam tangan saya Ibu. Kalau tidak sakit berarti bisa Bisa Ibu. Bisa Cuma saya belum dibuktikan. untuk ini kan masih gini-gini aja masih bisa Ibu. Untuk nggak usah dibuka seperti ngangkat tangan atau melambaikan tangan Ibu. Nah, Biasanya kalau seorang siswa yang bagus itu dikasih tahu sama gurunya itu mau mengikut. Nah sekarang ibu kan minta bagaimana tanganmu sekarang yang seutuhnya. Mana tahu nanti tanganmu cacat, mau cacat tangannya. tidak Ibu, insya Allah Jadi- menulis semua Bu. Kenapa tidak mau membukanya, Mam? Kalau ada satu tugas untuk apa menulis bisa, tanpa dibuka bisa Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas peragamnya. Berarti ini menunjukkan bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita masing-masing. Orang lain tidak bisa membuka kalau kita mau membuka, tidak mau membuka. Artinya Bapak Ibu, dihardik, dirayu dan sebagainya, kita harus bisa memiliki posisi kontrol pada diri kita sendiri. Itu maksud dan tujuannya nih Bapak Ibu. Terima kasih. Kemudian perubahan paradigma teori kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Berikutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan teori kontrol, perubahan paradigma teori kontrol. Artinya Bapak Ibu, kita tidak mampu mengkontrol peserta didik kita. Selama ini mungkin itu yang kita laksanakan Bapak Ibu kepada siswa kita. Kita kontrol anak-anak kita, kamu begini, kamu harus begini. Nah, jadi inilah yang diharapkan posisi atau paradigma teori kontrol ini kepada Bapak Ibu, yang nantinya akan membuat siswa kita ini lebih merdeka dalam belajar itu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan.
Jadi anak kita nanti, Bapak Ibu, nanti ini berkaitan dengan anak-anak kita. Kesalahan, kegagalan dari anak-anak kita yang terlambat, yang tidak mau belajar, ini nanti perilaku buruk lihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap bahwa murid kita terlambat, tidak mau belajar, itu merupakan suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kultur bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi sudah dilaksanakan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi ini perubahan paradigma yang harus kita lalui Bapak Ibu. Bukan berarti Pak, nanti kita setelah mempelajari ini kita langsung dari begini sampai begini. Ada prosesnya dan yang kita harapkan nanti beberapa tahun ke depan. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian ini disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ada sebuah nilai-nilai yang kita hargai dan kita yakini Bapak Ibu. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Ada teori motivasi di sini. Yang pertama untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Artinya dari luar, motivasinya dari luar, bukan dari dalam diri kita Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah yang kita inginkan Bapak Ibu kepada anak-anak kita, bahwa motivasi intrinsik ini harus tumbuh dan berkembang dalam diri anak kita agar nanti budaya disiplin positif ini bisa dijalankan sehingga tumbuh menjadi sebuah budaya positif di sekolah. Kemudian dari menghargai diri sendiri ini ada muncul nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dan ini diterapkan dalam keyakinan kelas. Hal ini muncul dalam pikiran Bapak Ibu. Sebenarnya saya melihat Bapak Ibu sudah mulai berontak dengan ini, berontak. Karena yang kita lakukan bertentangan dengan apa yang mau kita serap hari ini Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini 5 posisi kontrol. 1 nanti penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, kemudian nanti nomor 3 teman, nomor 4 pemantau, nomor 5 manajer. Bapak Ibu nanti akan kita bahas 5 posisi kontrol ini. Dan yang kita inginkan Bapak Ibu, posisi kita nanti adalah sebagai posisi manajer. Kita harus bisa melaksanakan posisi kontrol kita sebagai guru adalah posisi manajer kepada anak-anak kita. Hal ini memang nanti sangat bertentangan dengan apa yang kita dapatkan di sekolah anak-anak, di sekolah kita ini terkait dengan perilaku anak-anak kita. Kemudian nanti segitiga restitusi akan kita laksanakan dalam menyelesaikan persoalan dari anak-anak kita. Ya. Kemudian ada realitas kebutuhan kita berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita lanjut.
Apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar? Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin. Jadi ini pun nanti akan paradigma baru ini akan kita laksanakan ya Bapak Ibu secara bertahap ya Ibu MC. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan universal. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser tadi. Kemudian dengan menginginkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk merapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gossen. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini nanti akan kita terapkan secara bertahap Bapak Ibu. Nilai-nilai beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai guru adalah menuntut anak-anak kita ini untuk dapat meningkatkan kebahagiaannya. Jadi Bapak Ibu, setiap anak adalah unik. Setiap anak adalah unik. Mereka terlahir sudah ada kodratnya. Jadi kita harus bisa memahami bahwa peserta didik kita itu adalah unik-unik, berbeda-beda. Maka muncul dalam hal ini dalam kurikulum Merdeka Mengajar ada di sana pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu. Kita belajar memahami anak-anak didik kita itu sesuai dengan keinginan dan minatnya. Kalau nanti 36 orang ada dalam kelas, berarti kita harus bisa menguasai karakter anak-anak kita itu dalam kelas. Artinya kita tidak bisa lagi mengkontrol anak-anak kita itu. Biarkan dia, berikan kebebasan. Dalam hal ini nanti mandiri bukan berarti bebas ya, merdeka bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Kita harus tetap mengawasi anak-anak kita itu. Kemudian bernalar kritis. Anak-anak dituntut bernalar kritis dalam proses pembelajaran. Biarkan sedikit Bapak Ibu, tapi dia mampu berusaha menggali pikirannya itu untuk bisa berpikir dalam setiap mata pelajaran kita. Ajak anak-anak kita itu berpikir, bawa dia ke alam terbuka atau buat dia senang dulu Bapak Ibu. Nah, kira-kira begitu pemahamannya. Kemudian berkebinekaan global, ada bergotong royong, kemudian kreatif. Inilah yang diharapkan oleh pemerintah kita. Tujuannya pendidikan itu untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Semua anak-anak kita ini kita tuntut untuk bisa menghadapi zaman yang semakin modern.
memiliki keterampilan abad 21, Bapak Ibu. Jadi mungkin kita harus sanggup Bapak Ibu untuk menciptakan itu. Yang berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Kira-kira di mana posisi Bapak Ibu? 1, 2, 3 yang biru. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kita datang ke sekolah mungkin hanya untuk tidak dimarahi oleh kepala sekolah, atau Bapak Ibu datang ke sekolah itu hanya untuk menghargai diri Bapak Ibu sendiri. Nah, jadi mungkin yang mau kita harapkan di sini adalah yang tumbuh adalah motivasi internal atau intrinsik, yaitu nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Ya, untuk menghargai diri sendiri, baik kepada orang lain ataupun anak-anak kita di dalam kelas. Ini Bapak Ibu ya, teori motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Hal ini mungkin terlaku kepada siswa kita ya Bapak. Anak-anak mungkin hadir karena dia untuk menghindari hukuman, kemudian dia rajin belajar hanya untuk mendapatkan imbalan. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa tujuan dari ini, motivasi ini adalah untuk menghargai diri sendiri yang timbul dari dalam diri kita ataupun anak-anak kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan ini jangan membuat Bapak Ibu seperti di ayun-ayun kan begitu sehingga ngantuk. Apalagi Bapak Ibu yang baru datang ya. Ya. Bapak Ibu, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, kalau kita pahami ini maknanya mungkin sangat dalam ya Bapak Ibu. Artinya saya tidak menggurui Bapak Ibu. Mari kita pahami bersama bahwa Ki Hajar Dewantara, filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat bermakna bagi kita dalam meningkatkan, menumbuhkan minat belajar dari anak-anak kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Biarkan anak-anak kita mencari solusi dalam hal permasalahan mereka. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ini yang kita harapkan, anak-anak kita tumbuh termotivasi dari dalam, kemudian bagaimana menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Kalau ini mungkin bisa kita capai di sekolah ini, kita mungkin akan bolehlah dikatakan kita merdeka mengajar Bapak Ibu. Kita lanjut Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi. Mungkin bisa ini sudah ada, kita lihat di depan. Nomor 1 sampai dengan nomor 9 Bapak Ibu. Nomor 1 dengan nomor 9 sudah bisa Bapak Ibu, biar kita lanjutkan. Nah, ini keyakinan kelas. Ini nomor 3, keyakinan kelas. Kemarin saya
di kelas 12-3, kenapa harus keyakinan kelas, Pak? Karena mungkin selama ini kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Jadi keyakinan itu menurut dia adalah sakral kalau begitu. Kemudian mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, nanti akan kita bahas di dalam hukuman dan penghargaan bahwa nanti hukuman kemudian ada konsekuensi, kemudian ada keyakinan kelas. Ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah kita alami di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita akan kembali tadi kepada posisi kita itu, teori motivasi itu, bahwa kita harus menghargai diri sendiri. Motivasi intrinsik, bukan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada atau yang sudah kita buat. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini di dalam ada peraturan kelas, kemudian ada keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, disiplin positif, maka ring yang terakhir adalah budaya positif. Bapak Ibu sekalian, nanti Bapak Ibu, utamanya yang Bapak Ibu wali kelas, kami mohon, kami ajak Bapak Ibu untuk membuat peraturan kelas dulu. Setelah itu nanti baru kita buat keyakinan kelas di dalam kelas kita. Artinya Bapak Ibu, kalau hukuman kan hanya yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu spontan kepada anak kita, itu hukuman. Kemudian konsekuensi bahwa ada terjadi pembahasan kesepakatan antara murid dengan siswa. Anak-anak kalau sudah terlambat baca ini, konsekuensinya apa? Ya. Tetapi konsekuensi itu memang masih bersifat negatif. Artinya Bapak Ibu hanya kepada Bapak Ibu guru tertentu saja mungkin yang mau dia melaksanakan itu, ya kan? Mungkin kepada Bapak Ibu yang lain tidak mau dia. Nah, jadi masih negatif. Jadi yang positif di sini adalah mulai dari diri sendiri, termotivasi dari dalam dirinya bahwa dia melakukan kesalahan itu dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang paling apa nanti dalam sekolah kita adalah yang nyata yang keterlambatan, yang terlambat Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah ada nanti peraturan kelas yang telah dibuat, Bapak Ibu nanti dari peraturan kelas yang ada itu kita buat di situ keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak, hanya minimal 10, maksimal 10. Dan kata-katanya itu singkat. Tujuannya adalah supaya dapat diingat oleh siswa kita. Nah, kita buat dulu peraturan kelas, nanti kan banyak itu anak-anak, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini. Saya buat kemarin di 12.3, gurunya harus tepat waktu datang, gitu. Bapak Rizal ya. Ada seperti itu, tapi nanti biarkan saja, itu memang itulah dia. Nanti 5 kebutuhan dasar anak itu nanti sampai ke situ Bapak Ibu. Kemudian kalau keyakinan kelas sudah dibuat dan dilaksanakan secara konsekuensi, baik Bapak Ibu guru yang lain yang bukan wali kelas ataupun nanti seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini melaksanakan seluruh keyakinan yang ada di dalam kelas. Tentunya nanti berbeda-beda di kelas
10 ini di kelas ini mungkin berbeda-beda keyakinan kelasnya. Dan itu harus kita tempelkan di depan agar nanti Bapak Ibu guru yang masuk bisa membaca itu dan mengikuti itu. Mungkin secara pelan-pelan tapi bertahap nanti Bapak Ibu kita laksanakan. Tapi kami ingin nanti Bapak Ibu setelah ini kami ingin nanti beberapa wali kelas nanti kami ajak untuk melaksanakan peraturan kelas itu, dan kami mohon izin kami videokan ya Bapak Ibu. Kita bantu nanti, kita bantu Bapak Ibu. Kemudian kalau keyakinan sekelas sudah terlaksana secara konsekuen baik guru ataupun siswa, mungkin ini di lingkungan sekolah ini tercipta disiplin positif. Jadi kita nanti enak saja Bapak Ibu, ada nanti kita lewat anak-anak bisa begini, atau kita lewat hormat, atau kita lewat salam selamat pagi Bu. Jadi kita merasa menghargai orang lain, menghargai diri kita sendiri. Bisakah kita ciptakan lingkungan yang positif seperti itu di sekolah ini? Insya bisa kalau kita mau dan berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah budaya positif ini tercipta, insya Allah kita Merdeka Mengajar itu nanti bisa terlaksana. Berarti Bapak Ibu diharapkan bukan untuk menuntaskan materi pelajaran seluruh KD yang ada pada mata pelajaran Ibu. Tidak, tapi anak-anak ini harus dituntut untuk memiliki karakter. Walaupun tuntutan kurikulum harus tercapai materi itu, tetapi inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, bahwa proses pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Kalau memang anak-anak ini tidak mampu untuk menyelesaikan itu, maka kita harus bisa melihat posisi mereka itu seperti apa. Kita lanjut. Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam melaksanakan pembelajaran, tertib. Jadi tidak kalimat atau kata-kata itu singkat. Kemudian kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau ini nanti kesepakatan ini dan keyakinan kelas ini dibuat di kelas, kita lihat anak kita melakukan kesalahan, maka kita panggil, tapi tidak boleh di depan murid-murid kita yang banyak Bu ya. Nanti itu ada di segitiga restitusi. Kita panggil, biarkan masuk, biarkan sesuai dengan kondisinya. Nanti kalau sudah kita selesai, baru kita panggil anak itu ke meja kita di ruang guru. Seperti itu. Jangan dibuat langsung di depan teman-temannya bahwa kamu harus begini, kamu terlambat kenapa begini. Kita persilakan saja masuk kalau dia terlambat, tapi nanti kita panggil. Memang berat Bu ya. Ini yang terjadi selama ini ya Bu ya. Mari kita berusaha untuk melaksanakan ini. Kemudian kita lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan, saya kira ini ada tabel T dan tabel Y. Tabel T ini, tabel Y ada terlihat, terdengar, berperilaku. Kemudian bekerja ada terlihat, terdengar, berperilaku.
Kemudian kalau untuk tabel T ada tampak seperti, ada tidak tampak seperti. Kemudian hormat ada penjelasannya di sini. Kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Semua anak kita ini sebenarnya merasa ingin diterima dan disayangi. Nanti ada pada 5 kebutuhan dasar manusia itu, Bapak Ibu. Kita lanjut, ini penjelasannya. Kalau dia hormat, ditampak seperti datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti berarti sering hadir terlambat. Bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Kalau tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Jadi ini sebenarnya tabel yang kita inginkan untuk mencari keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini perbandingannya Bapak Ibu. Peraturan biasanya kita buat selalu kembalikan buku ke depannya. Kemudian kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu maksud dari tanggung jawab ini anak-anak kita tidak tahu apa itu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain atau sama maksudnya menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, gantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi keyakinan kelasnya tanggung jawab menghormati orang lain, kemudian berkomitmen, keselamatan, kesehatan, bersabar, kesehatan dan keselamatan, kemudian keselamatan dan keamanan. Jadi ini keyakinan-keyakinan kelas yang harus kita buat di dalam kelas nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak terlihat terlalu berpikir apa yang mau saya lakukan nanti. Jangan seperti itu dulu Bu, sehingga nanti menambah beban bagi Bapak Ibu guru semua. Kita laksanakan sesuai dengan waktunya. Kemudian ini perubahan pada modul. Kalau angkatan 5 mungkin perubahannya ada 5. Pengaruh jangka panjang dan pendek, penghargaan menghukum, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau di angkatan 8 itu menjadi 8 orang bertambah 3, yaitu penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi yang kita lakukan selama ini kepada anak-anak kita adalah memberikan penghargaan kepada mereka. Namun pada dasarnya adalah ini Bapak Ibu, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik pada anak kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Sambil diminum Bapak Ibu ya. Tindakan guru. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi juga. Mungkin ada meja, kemudian tersenggol. Ada sebagian anak-anak, ya kan? Jadi membersihkan tumpahan itu adalah konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada konsekuensi di situ. Artinya kalau konsekuensi itu masih bisa diterima anak-anak, tapi sifatnya masih negatif, Bapak Ibu. Artinya kalau anak-anak kita terlambat 10 menit, maka konsekuensinya juga lari lapangannya 10 menit. 10 kali. Kalau anak-anak kita terlambat 2 menit, tapi kita buat anak-anak kita lari keliling lapangan 15, berarti itu tidak seimbang, Bapak Ibu. Nah, disitulah nanti timbul anak-anak kita itu melawan kepada kita, Bapak Ibu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Ini hukuman dan konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya hanya belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu masih bersifat negatif. Jadi arti yang mau kita laksanakan di sini adalah keyakinan kelas. Kita buat dulu peraturan kelas, setelah dapat baru kita buat keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu. Hukuman identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses, tetapi yang konsekuensi masih netral, kemudian yang restitusi positif, kemudian yang hukuman negatif. Ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Jadi dari mengubah paradigma tadi, kita coba masuk kepada seluruh paradigma lama yang telah kita lakukan. Ini kita ubah untuk menciptakan budaya positif di sekolah ini, Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini masih nomor 4 ya, Bu, ada 6 tadi ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Ada love and belonging, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita itu harus bisa memenuhi kebutuhannya yang 5 ini di sekolah ini supaya aman. Kalau tidak dapat, maka dia akan mendapatkan itu lebih baik di sekolah ataupun di luar. Yang kelima ini, maka kasih sayang dan rasa diterima itu harus kita ciptakan Bapak Ibu di sini. Kalau tidak dapat di rumah rasa ini, maka dia akan mencari di sini. Bisa dengan bahasa kita nakal ya Bapak Ibu. Kemudian ada penguasaan, power. Anak-anak menunjukkan penguasaannya di sini. Kalau ini tidak dapat, yang 5 ini tidak terpenuhi, maka dia akan mencari ini. Power, penguasaannya. Kemudian ada kebebasan, ingin bebas. Maka tadi kita buat untuk belajar kita buat bebas, merdeka maksudnya. Kalau di olahraga mungkin senang ya Pak, semua siswa senang dengan itu. Tapi mungkin masih ada lagi yang belum ya Pak. Nah, itu menjadi tugas kita. Kami yang matematika dan fisika ini, mungkin bahasa Inggris juga Bu ya. Bahasa Inggris juga begitu. Kalau di bahasa Indonesia. Kalau Pak iya aman saja lah itu ya. Kemudian ada kesenangan, fun, happy. Ternyata kita manusia ini ada juga kebutuhan kita kesenangan, ya kan?
Seperti Wirda saya lihat sudah senang, biasa dalam bulannya Wirda ya. Nah, kami juga senang di sini, ya kan? Mungkin nanti bisa dipinjamlah kacamata Ibu Nursalimah itu. Kemudian sebenarnya yang pertama adalah survive, bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Termasuk sandang pangan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan lainnya di saat ini adalah paket internet juga, ini kebutuhan mungkin sekarang ini ya Bapak Ibu. Tanpa ini mungkin coba nanti Bapak Ibu satu hari tanpa HP dulu. Atau bahkan kadang-kadang Bapak Ibu begitu bangun tidur, mana HP saya, akan begitu. Jadi yang 5 ini Bapak Ibu, yang 5 ini harus kita butuhi anak-anak kita. Kalau ada permasalahan di sini berarti harus kita diagnosis. Kita cari tahu apa yang terjadi. Ada mungkin anak-anak seperti tadi, dia terus menggenggam, dia tidak mau dia memberikan informasi tentang dirinya. Nah itu pandai-pandai kita lah Bapak Ibu, ya kan? Saya mungkin mau belajar nanti dari guru BK ini, guru BK ahlinya kan, BK membuka segala tabir yang ada pada peserta didik. Ya, izin ya Bapak Ibu terus ya, musik nampaknya Ibu tuh ngantuk ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Hari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Saat ini ada penghukum. Kita merasa seperti itu Bu, penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ternyata memang ini tidak bisa memperbaiki karakter ini. Lalu dia bertemu gimana lah nak, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah atas perbuatan. Ya, membuat mereka merasa diri siswa itu bersalah. Ternyata tidak bisa memperbaiki karakter anak. Ya kan? Teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Bapak Ibu sekalian, kita juga tidak boleh terlalu dekat dengan anak-anak kita, tapi kita mungkin bisa sebagai teman dari mereka. Ada posisi di mana kita harus berteman, Bapak Ibu. Kemudian ada pemantau. Jadi Bapak Ibu, yang direkomendasikan saat ini adalah manajer dan berada di antara pemantau dan manajer. Itu yang direkomendasikan Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau menempatkan posisi kita sebagai guru. Nah, nanti manajer ini nanti ada di dalam segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nanti kalau ini nanti kita baca satu persatu Bapak Ibu, nanti semakin seperti yang di ayat-ayat dari Bapak Ibu nanti kalau kita bacakan. Saya kira mungkin ya Pak Rizalya bisa dilihat, kemudian bisa mungkin kita pahami. Untuk itu kita harus bisa memposisikan kita nanti sebagai manajer Bapak Ibu. Manajer. Nah, nanti akan kita coba bahas di sana. Kemudian ini pertanyaan. Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Ini sebenarnya membuat orang merasa bersalah itu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu bapak, teman, sebagai teman. Kita posisi kita sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Jadi bahasa kita yang seperti ini yang mau kita laksanakan kepada anak-anak kita.
Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Ternyata ini penghukum, posisi penghukum Bapak Ibu. Jadi yang kita rekomendasikan adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nah, nanti bahasa yang ada di sana istilahnya ada kadang-kadang perbedaan antara manajer dengan membuat orang merasa bersalah itu sedikit ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer, kemudian memperbaikinya. Jadi kita bergerak di antara ini Bapak Ibu. Kita tidak bisa langsung Bapak Ibu langsung menuju posisi kita sebagai manajer. Itu ada tahapannya ya Pak. Saat ini mungkin belum bisa kita laksanakan seluruhnya kita sebagai posisi manajer karena banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dengan persoalan siswa kita, terlambat, yang tidak masukkan baju, kemudian yang tidak mau belajar, main handphone mungkin di dalam. Termasuk ini nanti Bapak Ibu boleh dibuat dalam keyakinan kelas, karena Bapak Kepala Sekolah kan sudah menginstruksikan bahwa anak-anak tidak boleh membawa handphone. Boleh kita buat nanti, tapi harus disepakati dulu Bapak Ibu ya. Biarkan mereka yang membuat. Kemudian ini topik yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, ini sudah kami buat, walaupun sebenarnya masalah yang kami buat itu masih mengenai keterlambatan dan menggunakan HP di dalam kelas. Namun pada dasarnya yang mau kita angkat di sini harus kita buat adalah yang ada di gerbang itu, yaitu 5S itu Bapak Ibu. Salam sapa, santun. Maka kemarin kami coba dengan Pak Sapri berada di gerbang, begitu anak-anak kita hadir, kita sambut anak-anak kita. Mari kita buat mereka senang belajar di sekolah ini. Dengan sambutan itu mungkin mereka bisa merasa dihargai. Tapi saya membaca, mengevaluasi itu, ketika kami berdiri di situ, mereka semakin takut datang ke gerbang ini. Inilah tugas kita Pak Rizal. Tugas kita Bapak Ibu, sampaikan nanti di dalam kelas bahwa kita bertugas di situ adalah untuk menyambut kedatangan anak-anak, bukan untuk menakut-nakuti anak-anak kita. Itu Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu nanti ibu bapak berkenan, kita buat secara bergantian Bapak Ibu di situ. Dengan hadirnya kita di situ Bapak Ibu, saya kira anak-anak semakin dapat menghargai diri kita Bapak Ibu. Kita salam dia. Kalau di SD sebelum masuk ke kelas di situ ada ditempel. Bagaimana menurut anak-anak? Ada tangan berarti tos dengan Bapak Ibu gurunya, ada pelukan dan sebagainya. Jadi untuk saat ini kita laksanakan yang 5S dulu ya Bapak Ibu. Salam sapa, kemudian sopan santun kan? Mari kita budayakan Bapak Ibu ketika bertemu dengan anak-anak kita, berikan selamat pagi, selamat siang, atau boleh dengan hormat. Nah, kalau kita mungkin bersama-sama Bapak Ibu, sepertinya mereka ini, ke sana ada ibu, ke sana ada ibu. Tapi kita harus tumbuhkan dulu motivasi intrinsiknya Bapak Ibu ya. Sama seperti kami, hari Rabu dan Kamis ya Pak Sapri ya, pakai kacu begitu. Saya mau masuk di kelas 12-nya 1, semua pakai kacu Bapak Ibu.
dan gitu. Begitu habis bel, habis jam pelajaran fisika, buka kajian. Mungkin dari Senin juga begitu, pakai dasi. Jadi kalau kita Bapak Ibu, saya, Pak Toib, dan Bapak Ibu lainnya, begitu masuk ke kelas, masuk terus, dan kita peduli dengan mereka, mungkin tidak ada kesempatan mereka untuk membuka ini kan. Jam les 1-2 Pak saya, nanti masuk Pak Rizal les 3-4. Pak Rizal pun mau, anak-anak silakan periksa kerapian. Jadi semua Bapak Ibu guru peduli dengan itu, maka tidak ada lagi ruang untuk anak-anak kita untuk segitiga restitusi. Ini untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Termasuk tadi anak terlambat, kita persilakan masuk. Jangan kita hukum dia di depan teman-temannya. Nanti banyak timbul pertanyaan, disuruh masuk, Pak, kenapa disuruh masuk nanti anak-anak yang lain kan? Agar kita bisa dapat memberikan solusi kepada anak-anak kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, setelah dikasih masuk, nanti begitu berakhir pembelajaran, kita panggil dia ke meja kita. Kita panggil. Nah, kemudian kalau sudah kita panggil, maka yang kita laksanakan adalah ini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Karena dia kali merasa bersalah, berarti identitasnya gagal. Bahkan bagaimana supaya dia kembali kepada karakternya dan kelompoknya, maka kita stabilkan dulu identitasnya. Dengan bahasa ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ibu, saya juga pernah melakukan kesalahan. Akhirnya dengan demikian anak-anak stabil, identitasnya stabil. Kalau sudah stabil, baru kita laksanakan ini validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Artinya Bapak Ibu tadi yang terlambat, intinya yang terlambat ya Bapak Ibu. Tentu nanti kalau sudah tampilin, kalau kita panggil, kita stabilkan, kemudian kita validasi kebutuhannya. Kenapa kamu terlambat? Nah, mungkin dengan demikian dia mau bercerita kepada kita. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini mungkin di persoalan yang lain. Karena dia ingin penguasaan itu ada, menunjukkan penguasaan itu kepada orang lain, maka dia semena-mena kepada orang lain, dan begitu. Ada mungkin siswa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada. Kemudian kalau sudah kita validasi, baru menanyakan keyakinan. Maka itulah perlunya tadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ini menanyakan keyakinan. Karena mungkin sudah ada keyakinan tertempel di kelas, maka kita tinggal menanyakan itu. Jadi tidak ada nada dari Bapak Ibu guru yang sehingga membuat kita naik darah Bapak Ibu ya. Apalagi yang kami laki-laki ini mungkin lebih kecil otaknya dibandingkan perempuan, sehingga banyak laki-laki lebih mudah stroke daripada perempuan kan begitu. Makanya Bapak Ibu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan kepada anak kita. Nah, jadi sebenarnya timbul kurang apa di dalam diri kita Bapak Ibu. Dia sudah membuat salah, tapi kita buat dengan seperti ini, apakah itu efektif kan begitu? Kalau seandainya Bapak Ibu, kita semua Bapak Ibu guru di sini melaksanakan ini, tentu banyak dari anak-anak kita yang sudah kita proses itu timbul motivasi intrinsiknya ya Bapak Ibu. Tapi itu harus konsisten, karena anak-anak yang lain itu
menjadi virus bagi anak-anak yang sudah kita proses ini. Ini mungkin yang mengenai segitiga restitusi Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ini bisa dilaksanakan Bapak Ibu di sekolah, terutama Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu yang kelas 10 dan kelas 11, terutama yang kelas 10 ini harus kita sungguh, memang mereka sedang mencari 5 kebutuhan dasar itulah di sekolah ini Bapak Ibu. Kita lanjut. Ini hal-hal yang dapat Bapak Ibu lakukan dalam menstabilkan identitas. Ini ada seperti inilah Bapak Ibu bahasa yang harus kita sampaikan kepada mereka dalam menstabilkan identitas. Bahasa kita seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini validasi kebutuhan. Seperti ini bahasanya yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian untuk menanyakan keyakinan seperti ini. Nanti nilai-nilai universal itu kan ada Bapak Ibu, termasuk profil pelajar Pancasila itu. Maka yang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian ini intervensi 30 detik. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini refleksi Bapak Ibu hal yang telah kita lakukan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Kita Bapak Ibu guru bertindak sebagai Amongnya Bapak Ibu. Hal ini dilaksanakan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso tulodo ing madiam karso tuturi handayani itu. Inilah kita bertindak sebagai Among di situ. Kapan kita posisinya sebagai ing ngarso sung tulodo, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Di depan menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kemudian ing madiam karso, di tengah kita membangun kemauan mereka. Kita harus bisa posisi kita harus bisa seperti itu. Kemudian tuturi handayani, kita harus mendorong mengarahkan anak-anak kita ini. Ini sistem Amongnya kita Bapak Ibu guru. Kemudian Bapak Ibu saya kira untuk budaya positif pada hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan untuk dapat melaksanakan budaya positif di sekolah kita yang genap ini. Mohon izin kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mohon izin kami nanti buat videonya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan itu di dalam kelas. Nanti masalah untuk berbuat itu kami bantu Bapak Ibu untuk melaksanakannya. Saya kira ada Bapak Ibu wali kelas di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang Bapak Ibu. 9 orang Bapak Ibu wali kelas. Kalau itu kita laksanakan nanti mungkin bisa berdampak lebih positif kepada anak-anak kita. Tapi Bapak Ibu kita harus bisa lebih bersabar lagi dalam menghadapi anak-anak kita ini. Karena nanti di kesepakatan kelas itu banyak kata kalimat yang kurang cocok dengan kondisi kita. Namanya juga apa yang mereka mau mereka tuliskan nanti di situ Bapak Ibu. Saya kira demikian Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rajin. Kita berikan aplaus kepada Pak Rajin untuk menyampaikan materi tentang budaya positif. Tertib selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jika ada dari Bapak Ibu peserta diseminasi yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan 3 orang saja ya Pak ya. Nah, karena saya lihat durasi kita sudah 1,5 jam di sini di ruangan ini kita. Kami berikan kesempatan kepada 3 orang penanya untuk berkomunikasi kita mengenai pemahaman kita terhadap materi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Rajin. Siapa Bapak Ibu Torus? Ada lagi Bapak Ibu? Biar sekalian nanti Ibu Torus yang pertama. 2 orang, Ibu Umi, satu lagi Bapak Ibu, Ibu Lili. Kita persilakan kembali yang pertama Ibu Rosita Sitorus. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kembali kepada Pak Moderator dan pengaji karena memberikan waktu kepada kami. Walaupun saya dengan ngantuk-ngantuk tadi itu mendengar Bapak pemateri, ada hal yang tertarik satu di antara tentang kita membuat keyakinan, kesepakatan di kelas. Di setiap organisasi, setiap sekolah itu ada peraturan. Peraturan itu ada lagi di kelas itu ya Pak. Kita buat lagi, berarti berbeda peraturan di umum sekolah dengan yang di kelas. Terus bagaimana kita cara kita mengajak anak untuk membuat peraturan tersebut? Setelah itu kita sepakati lagi untuk kita buat jadi keyakinan di kelas itu. Kemudian selanjutnya bagaimana kita menyikapi mereka, kita sudah membuat kesepakatan, membuat keyakinan, tapi tetap mereka juga enggak patuh terhadap itu. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Umi. Ibu Umi ya. Biar sekali jawab nanti. Satu-satu ya. Oke. Iya. Baik, pertanyaannya tadi koherensi antara keyakinan kelas dan peraturan sekolah ya. Kemudian bagaimana kita menyikapi anak yang sudah membuat kesepakatan kemudian masih melanggar ya. Nah, untuk menjawab itu kami persilakan kepada Pak Rajiw. Baik, terima kasih Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Ibu, koherensi antara peraturan dengan keyakinan. Di modul 1-2 ya mengenai visi guru penggerak, bahwa di sana dituntut calon guru penggerak harus berkolaborasi dengan pimpinan sekolah untuk merumuskan visi dan misi sekolah itu yang semuanya berpihak kepada murid. Semua visi misi itu harus berpihak kepada murid. Tentu dengan melalui pengembangan dan musyawarah oleh Bapak Ibu guru, kemudian itu dituangkan merupakan visi misi sekolah. Dan visi-visi inilah yang harus kita lanjutkan Bapak Ibu bersama untuk menjalankan ini. Kemudian tentu nanti di sana akan timbul peraturan yang sudah ada kita buat. Selama ini yang kita buat adalah peraturan Bapak Ibu ya. Peraturan itu mungkin sudah ada ditetapkan bersama-sama, namun itu kan hanya kita yang menginginkan Bapak Ibu. Tidak lebih dahulu kita cari informasi atau masukan dari anak-anak kita. Kita buat peraturan, maka ketika peraturan ini kita terapkan, anak-anak mungkin bisa ada yang berontak dalam dirinya, maka sehingga terjadi permasalahan-permasalahan yang akan timbul. Jadi untuk itu Bapak Ibu, kami disarankan bahwa peraturan itu tidak ada lagi. Yang ada adalah keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Kemudian dari keyakinan kelas dulu. Dibuat dulu kesepakatan bagus untuk kita buat menjadi keyakinan kelas. Tapi dari itu masih perlu kita buat dulu. Setelah dapat 10 misalnya, kita tempelkan lagi. Cocok?
dengan bahasanya nanti harus singkat dan padat agar mudah diingat anak-anak Ibu. Saya kira demikian Ibu untuk menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan dapat menerima penjelasan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Jun yang sudah menyampaikan jawaban. Mudah-mudahan dapat kita aplikasikan dalam membentuk budaya positif di sekolah. Selanjutnya, pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Umi. Terima kasih kepada Pak Raji Ulis sebagai pemateri hari ini mengenai budaya positif ya di Semenit Satu Protokol. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sabri sebagai protokol. Yang saya tangkap dari penjelasan Bapak yang Merdeka Belajar itu ya kan. Jadi kita itu intinya harus sering-sering berkomunikasi dan membuat kesepakatan dengan anak-anak. Itu pertama yang saya tangkap ya. Namanya juga paradigma baru. Terus terang saya pribadi merasa ini seperti sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan yang selama ini kita laksanakan. Karena ini kan dikatakan memihak pada siswa, murid ya. Memang selama ini juga sudah banyak pendekatan kita buat ya, namun kurang berhasil juga baik dari sisi karakter dan sisi yang lainnya. Nah, setelah Bapak jelaskan materi yang ini, saya pribadi berpikir ya, apakah nanti ini akan berhasil membentuk karakter anak-anak kita melalui cara-cara yang kalau saya tangkap tadi sering kita dialog ya, membuat kesepakatan. Mas tadi keyakinan kelas yang tadi Bapak sampaikan ya. Kemudian mengenai keyakinan kelas itu, misalnya saya kan saya dengan murid saya sebagai wali kelas, saya tidak tahu misalnya kelas yang lain nanti yang saya masuki apa keyakinan kelasnya Pak, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah keyakinan kelas di kelas saya begini. Kemudian saya masuk ke kelas yang lain, mungkin nanti akan berbeda dan mungkin juga nanti ada kasus anak-anak di sana. Jadi saya kurang tahu nanti bagaimana menanganinya. Itu yang pertama. Kemudian mengenai segitiga restitusi tadi Pak, yang kalau saya lihat itu sebagai suatu solusi terhadap banyak permasalahan. Ya saya membayangkan selama ini kan juga kita sudah buat menghadapi banyak masalah dan berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Tapi mungkin bahasa atau modelnya berbeda, hampir mirip dengan itu. Cuma di pikiran saya selama ini kita kan ada masalah kita tangani nanti berulang lagi dan dengan siswa yang sama. Bagaimana sekiranya sudah kita terapkan semua yang Bapak sampaikan ini ternyata berulang lagi dengan siswa yang sama? Apakah ada trik atau kiat-kiat dari Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin ada yang bisa menjawab Bapak Ibu. Kita share informasi di sini. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama bahwa di kelas Ibu ada sebuah keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Tetapi nanti ketika Ibu pindah ke kelas lain, mungkin ada keyakinan kelas yang lain yang mungkin berbeda-beda. Nah, jadi bisa nanti kita buat Bapak Ibu ada keyakinan untuk mata pelajaran yang kita buat. Misalnya untuk Ibu bahasa Inggris bisa dia masuk ke kelas ini, mungkin bisa ditambahkan kepada keyakinan kelas yang sudah ada di bentuk kelas tersebut. Nah, di sini mungkin kita perlunya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan Bapak Ibu wali kelas yang kita masuki. Jadi keyakinan kelas itu mungkin nanti bisa disisipkan, dituangkan ke dalam keyakinan kelas yang sudah dibentuk oleh kelas yang lain. Mungkin di kelas Ibu tidak ada itu, tetapi mungkin nanti ada dari Ibu Mas Rida, tolong ini dimasukkan, boleh juga itu. Agar nanti keyakinan kelas yang 10 itu bisa mencakup seluruh kepentingan Bapak Ibu guru semuanya. Nah,
Ditambah lagi mungkin ada keyakinan dari diri kita yang harus dilaksanakan oleh siswa kita. Memang untuk menjalankan ini Bapak Ibu, untuk menjalankan ini memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Tapi yang kita harapkan bukan saat ini, tapi untuk beberapa tahun ke depan Bapak Ibu. Kalau ini konsisten kita laksanakan, maka kita mungkin berharap di beberapa tahun yang akan datang sekolah ini memiliki budaya yang positif. Budaya yang positif, sehingga dengan demikian Bapak Ibu ada pengaruh terhadap peserta didik kita yang ingin masuk ke sekolah ini. Termasuk kalau di SMA 1 setiap mau masuk ke sekolah, salam-salaman mungkin sudah hal yang biasa, tapi kalau tidak dilaksanakan mungkin itu tidak hal yang luar biasa. Kemudian yang kedua, semua siswa ketika bertemu selalu mengucapkan salam. Kemudian di pembelajaran juga begitu. Ketika mau masuk kelas semuanya salam berbaris, di dalam kelas juga begitu. Dan yang terpenting ada di sana mungkin membuat nasionalisme, rasa nasionalisme, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ini juga penting Bapak Ibu. Kita lihat selama ini begitu dibuat Pak Satri menyanyikan lagu Indonesia Raya, adalah kita masih ada lagi yang jalan. Padahal kita sampaikan bahwa dimanapun kamu berada, posisi manapun, kalau sudah mendengar lagu itu harus berdiri dengan sikap sempurna. Hal ini memang sepele Bapak Ibu, tetapi mengurangi makna dalam dirinya bahwa rasa nasionalismenya itu berkurang itu. Bukan berarti kita harus berjuang bambu runcing harus dikatakan dengan nasionalisme yang tinggi Bapak Ibu. Saya kira demikian, banyak lagi contohnya Bapak Ibu. Mungkin ada nanti kalau Bapak Ibu guru agama, setiap mau masuk itu salam, kemudian praktekkan dulu ayat-ayat pendek bergiliran. Ini 365 hari. Mungkin bisa Bapak Ibu, kan begitu. Dengan demikian ini menambah pengetahuan anak-anak kita dalam hal agama. Kemudian kita ingin Bapak Ibu, ini jadwal memang sudah kita buat semester ini untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Mari dukung Bapak Ibu, ini demi kita bersama Bapak Ibu. Ya, kita buat jadwal dan ini juga